Selamat pagi, selamat memasuki masa raya Prapaskah tahun 2021. Saya Pendeta Dida Anarioli Kapetinama, terlahir sebagai anak pendeta GPIB, lahir di Pastori Gereja GPIB di Tanjung Pinang dan dibesarkan sejak taman kanak-kanak sampai SMA di Pastori Gereja GPIB Maranatha Pangkal Pinang, Bangka. Sekarang pendeta non-organik GPIB yang Tuhan tempatkan melayani di negeri Belanda, melayani di Perki, negeri Belanda, yang sudah berusia 90 tahun lebih. Juga diberi kesempatan melayani di gereja yang lain, DPI, dan gereja Ekumena di Belanda. Tetapi di Perki, di negeri Belanda ini banyak sekali warga gereja GPIB. Saudara dapat melihat bahwa ada dari gereja Efata, ada dari gereja di Balikpapan, ya, GPIB Balikpapan, kemudian dari Bali, kemudian ada dari Paulus, kemudian ada juga dari berbagai tempat di Indonesia. Namun pada saat sekarang kita boleh bersatu bahwa warga gereja GPIB baik di dalam maupun di luar negeri sangat concern dengan GPIB dan sangat mencintai GPIB. Oleh karena itu kami bersyukur bahwa ada morning call sehingga kami juga boleh diberkati. Namun saudara, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara sekalian yang sangat dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Engkau begitu baik bagi kami setiap kami berada dalam panggilan-Mu di morning call ini. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Kasihanilah kami, ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Bimbing dan tuntunlah kami oleh Roh-Mu yang kudus. Berilah berkat-Mu yang baru dan berkatilah kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, kita mengikuti pembacaan Alkitab yang telah ditetapkan, yaitu terambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikianlah sabda Tuhan. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Hosiana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat-saat pandemi yang mendunia dan ketidakpastian ini, saudara-saudara, kita memerlukan sebuah figur yang memberikan ketenangan dan kepastian. Kita tahu figur itu tidak lain daripada Bapa kita di sorga. Tetapi di dalam pembacaan kita, Rasul Paulus dalam pelayanannya mengingatkan bahwa dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, yaitu di Yunani, bahwa ia bersama dengan Silvanus dan Timotius memberikan kekuatan kepada jemaat agar sebagai jemaat dan anak-anaknya yang telah belajar mengenai kasih Kristus, agar terus menguatkan hati dalam situasi apapun yang dihadapi. Rasul Paulus katakan, hendaklah kita menguatkan hati, dan juga kepada kita sekalian, dan juga dimanapun kita berada, dan meminta agar jemaat juga hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, dalam peristiwa itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita terpanggil untuk melayani sesuai dengan peran kita masing-masing. Sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, oma, opa, mertua, menantu, sepupu, keponakan, bapak, ibu serani, saudara kandung, dan lain-lain.
Paulus sebagai bapa kepada Timotius, ia banyak memberikan motivasi kepada Timotius agar terus melayani Tuhan walaupun ia masih muda. Karena di dalam pelayanan kita kepada Tuhan tidak mengenal batasan usia. Setiap orang terpanggil untuk melayani Tuhan. Dan ingatlah bahwa Nabi Musa juga dipanggil oleh Tuhan pada saat dia berusia 80 tahun. Jadi tidak ada waktu yang muda atau waktu yang tua untuk melayani Tuhan. Kita terpanggil untuk melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Bapa dalam rumah tangga hendaklah menjadi imam bagi keluarga. Hari ini ditekankan mengenai Bapa sebagai imam dalam rumah tangga, pemimpin rohani yang menghangatkan persekutuan keluarganya, yang memberikan ketenangan dan ketentraman. Artinya bukanlah Bapa yang menakutkan sehingga apabila anak-anaknya lihat menakutkan, tetapi Bapa hendaklah sebagai satu figur seperti Bapa kita di surga. Figur Bapa yang mengasihi anak-anaknya seperti Bapa mengasihi anak-anaknya, dan tentunya setia kepada istrinya ataupun sebaliknya. Sebagaimana penggambaran Bapa, saudara-saudara, seperti yang dikatakan pemazmur, katakanlah seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapa itu penyayang yang meninggalkan warisan iman sebagai pelindung untuk anak-anaknya. Jadi kalau bapak-bapak sudah tidak ada lagi di dalam dunia ini, pasti anak-anaknya akan menceritakan warisan iman. Saya sering mendengarkan jemaat saya yang warga GPB yang ada di negeri Belanda katakan, wah pada waktu dulu ayah saya begini, ayah saya begitu. Begitu bangganya mereka terhadap figur Bapa. Nah saudara-saudara, hendaklah Bapa juga menyediakan waktu. Kita tahu Bapa kita di sorga yang tidak pernah terlelap, 24 jam sepanjang hari saudara bisa curhat kepada Bapa di surga. Nah Rasul Paulus menulis kata Bapa di sini mengingatkan agar para bapak-bapak, ayah-ayah hendaklah aktif dalam hal-hal yang rohani. Tidak boleh malas dan menganggap remeh panggilan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada masing-masing rumah tangga. Sehingga setiap orang dan anak-anak dapat mengalami perjumpaan dengan Yesus yang memanggil kita sekalian di dalam kerajaan dan kemuliaannya. Memang kita sadari, saudara-saudara, bapak-bapak sudah kerja seharian ya, tapi itu kerja jasmani. Namun pekerjaan secara rohani, membina rumah tangga dalam tanggung jawab iman kepada Tuhan, itu juga haruslah dilakukan sungguh-sungguh seperti bekerja mencari nafkah. Kita semua dalam peranan masing-masing terpanggil untuk menyenangkan hati Bapa kita di surga. Karena Bapa kita di surga memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kasih, dan roh yang membangkitkan ketertiban. Pada pagi hari ini saudara, untuk kita semua akhirnya apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian. Amin. Marilah saudara-saudara di berbagai tempat, kota maupun sampai di pelosok Indonesia, kita bersama-sama berdoa. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengakui bahwa benar Engkaulah Bapa kami yang telah menyertai dan melindungi kami dari segala hal hingga bertemu hari baru dan berkat baru, dan kami tetap memperoleh napas kehidupan yang adalah anugerah-Mu di pagi ini.
Bapa yang tak pernah bosan-bosannya mendengarkan doa-doa kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa kepada-Mu. Kami berterima kasih untuk firman-Mu, dan kami berterima kasih untuk Roh-Mu yang kudus, yang senantiasa menyertai kami. Tuhan, kami berdoa ya Bapa untuk GPIB. Berkatilah warga GPIB baik yang berada di dalam dan di luar negeri, dalam aktivitasnya masing-masing, pekerjaan mereka di darat, di udara maupun di lautan. Kami juga berdoa bagi semua ayah atau yang berfungsi menjadi bapa, ataupun sebagai bapa rohani, agar mereka terus menjadi alat berkat Tuhan, baik di dalam dan di luar rumah tangga masing-masing. Berkati juga apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk unit pendukung dan semua departemen dalam GPIB, sehingga morning call and night call dan radio GPIB dapat berjalan untuk kehidupan iman jemaat. Berkatilah ya Tuhan dalam rangka amanat agung. Kami berdoa berkatilah ketua sinode kami GPIB Pendeta Kaniso Rumandi, anggota sinode, para pendeta yang melayani GPIB, penatua diaken, karyawan GPIB, seluruh warga jemaat beserta keluarga masing-masing dimanapun mereka berada, agar terus mempersiapkan diri dan iman untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kami berdoa juga untuk pergi di negeri Belanda Tuhan di pagi hari ini, dan juga ketua kami Bapak Norman Aipasa dan semua pergi-pergi setempat maupun gereja GPI, gereja ekumene. Berkatilah mereka Tuhan. Berkati juga kota tempat di mana kami tinggal dan negara di mana kami tinggal Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang bergumul dalam berbagai keadaan, yang sakit karena pandemi virus atau lainnya, yang berduka cita, sembuhkan dan kuatkan mereka. Ada banyak hal yang di hati kami Tuhan, berkatilah. Ada banyak hal yang kami gumulkan, sertai kami dan kuatkan kami. Dan berkatilah kami semua, pribadi lepas pribadi, dan keluarga kami masing-masing, dengan berkat surgawi, bahwa Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah, dan tangan Tuhan menyertai kami dengan tiang awan dan tiang api. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk hari ini dan di pagi hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.